Baik Bapak Ibu, sambil jalan nanti kalau ada kesulitan bisa dibantu oleh panitia. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sudah bisa didengar? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas? Baik. Suara dulu ya. Mungkin jaringan, Bu. Oke. Yang lainnya ada keluhan? Sudah bisa didengar suara saya? Iya, dengar. Jadi Bapak Ibu, karena waktunya sangat singkat, sebenarnya sih kita mau kenalan, tapi karena waktu yang singkat, nanti Saimin akan ada teman-teman yang lain sesama instruktur yang akan menyampaikan secara intens. Semangat ya hari ini, karena nanti kita 5 hari ke depan kita harus tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Dan keaktifan Bapak Ibu akan mempengaruhi tersendiri atau ada penilaian Bapak Ibu. Jadi mohon sampai kita jaga stamina kita biar 5 hari ke depan kita tetap fresh, tetap semangat. Teman-teman sudah bisa salam Akmi Bapak Ibu? Ini ada yang belum diganti tuh namanya di rename ya Ibu, di pengaturan ditulis biar saya lebih tahu kelasnya sampai ada yang belum diganti. Iya, yang belum diganti masih ada kesempatan di Bu cara menggantinya. Cara gantinya gimana, Bu? Itu ada pengaturan, kan itu foto Ibu ya, ada pengaturan, ada titik foto Ibu, setting, profil. Nah, itu ada profil itu. Baik, nanti sambil jalan ya Bapak Ibu, karena ini hari pertama, jadi ya ada kendala seperti itu. Biar materinya nyampe, langsung kita share screen ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, sudah terlihatkah screen ini? Halo, Bapak Ibu, sudah terlihatkah share screen-nya? Iya, Bu. Sudah, oke. Ini perkenalan saya secara singkat saja ya, karena materinya hanya 10. Oke. Hari ini kita akan belajar AKMI sebagai tes diagnosis, sebagaimana yang saya share ya. Karena waktunya kita hanya sampai jam 9.30. Waalaikumsalam. Saya masih menunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain bisa di unmute. Iya, biar tidak. Baik Bapak Ibu, meskipun baru 12 partisipan ya, kita fokus ke materi. Sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa, Bu. Baik, masih semangat ya, karena ini yang pertama kali. Iya. Baik. Iya. Terus saya lihat di ini absensi biar tahu. Oh ini masih offline ini Bapak siapa ini Bapak Amit Assalam dong Bu. Oh, silakan absen dulu Bapak. Miss Almu. Miss At-Taqwa.
Belum, Oke. masih belum salam dokter begini. Kalau di Bapak sekarang pukul berapa sama Ibu? Pukul berapa di sana? 951. Oh, gitu. 951. Oke. Kita hari pertama nanti mengikuti jadwal saja ya Bapak Ibu nanti. Sudah 13 peserta. Bisa dimulai Bapak Ibu, bisa dimulai. Untuk materi Bapak Ibu bisa download di LMS. Sudahkah Bapak Ibu download materinya? Saya share juga ya di ini. Akmi sebagai diagnostik kemudian. Oke. Oke, gitu materin. Share saya ini. 11. Tujuan mata pelajaran. Diagnos. Baik. Materinya sudah di-download Bapak Ibu? Sudahkah materinya di-download? Download. Sudah ya? Baik. Belum, Bu. Belum di-download. Belum download. Oke, saya tahu. Download. Dari mana kita? Gimana caranya kita bisa download, Bu? Belum di-download. Baik, saya taruh di ini ya. Taruh di chat linknya. Oke, bisa dilihat di link chat ya Bapak Ibu materinya. Oke. Silahkan, nanti bisa di-download. Kalau belum sempat buka LMS. Tapi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, setiap hari tolong masuk absen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita akan belajar AKMI sebagai tes diagnosis. Baik, mohon maaf yang coret-coret ya. Mohon tidak mencoret-coret. Oke. Di stop dulu coret-coretnya. Baik Bapak Ibu, tujuan mata latih pada pagi ini. Tujuannya apa? Bapak Ibu, coba mata latih pada pagi ini maksud dan tujuan AKMI, Bapak Ibu harus paham itu. Terus diagnostik itu apa? Tujuan tes diagnostik. Fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Kok ada survei juga begitu? Nah, ini Bapak Ibu, hasil program for International Student Assessment atau ISA Indonesia tahun 2003-2018 yang diumumkan the Organization for Economic Cooperation and Development ya. Tahun 2018 reading kita atau membaca kita menurun. Menurut grafik ini, berdasarkan survei Bapak Ibu ini, matematiknya juga menurun dibandingkan dengan tahun 2015. Sainsnya juga menurun. Begitu ya Bapak Ibu. Baik. Brainstorming. Bapak Ibu sudah bisa dilihat dua gambar ini? Halo. Iya, bisa. Oh. Bisa, Bu. Bapak Ibu, 5 hari ke depan Bapak Ibu harus aktif ya, karena harus karena akan mempengaruhi keaktifan itu atau kedisiplinan juga akan mempengaruhi hasil dari Bapak Ibu itu sendiri. Baiklah, sebelum kita lanjutkan,
Bapak Ibu siapa yang mau berpendapat, tapi sebelumnya saya tes dulu nih. Kalau mau berpendapat, Bapak Ibu bisa raise hand. Yang ada di fitur di bawah itu. Coba semuanya raise hand Bapak Ibu, biar saya tahu. Kita tes dulu semuanya. Raise hand. Ada kata yang di bawah itu. Oh, ada X itu Ibu. Fiturnya. Sudah ketemu? Di mana, Bu? Di bawah itu kan ada tulisan add ya. Atau more. Sudah ketemu? Ada tanda di situ. Belum. Belum. Oke. Tanda apa ya, Bu? Kan ada gambar tangan, ada gambar jempol. Sudah ketemu gambar itu di fitur itu. Yang di bawah itu. Bukan yang reaksi ini. Ya, nah ini Pak Abu Bakar dong, Bu. Sudah. Yang lainnya saya tunggu. Ini tes dulu biar nanti kalau berpendapat. Nah, ini ada yang tepuk tangan juga nih, Deden. Oke. Reaksi Bapak dan Ibu. Oke, Bu Miss Alfat. Oke. Gimana ya, Bu, caranya? Belum lihat tandanya ini, Bu. Boleh Oh, nggak? tandanya. Nah, ada reaksi kan di situ? Iya. Nah, itu coba diklik milih yang mana. Kalau mau tanya, tangan, ya. Iya. Udah, alhamdulillah sudah. Yang lainnya ini tes dulu ya Bapak Ibu, tes dulu. Kalau ini biar kita terlatih menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom. Gitu. Kalau sudah mengemukakan pendapatnya, low hand atau diturunkan tangannya. Oke, Bu. Oke, dicoba dulu ya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kalau Ibu mengamati dua gambar kanan dan kiri, ya, siapa yang mau jelaskan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar tersebut? Silakan raise hand. Gimana Ya. cara resetnya, Bu? Saya ulangi ya. Bapak Ibu, silakan berpendapat dengan gambar yang ditampilkan di ini. Jelaskan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar tersebut. Artinya dikaitkan dengan AKMI sebagai tes diagnostik. Siapa yang Jaringan. Saya tunggu yang lainnya dulu ya Bapak. Ini baru Jantung. Bapak Sam. Oke, siapa pendapat dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Sam untuk mengemukakan pendapat Bapak dengan dua gambar yang terpampang ini, Pak. Seorang dokter merawat pasiennya, Bu. Oke, baik. Ada yang pendapat yang lain? Baik, Bapak. Bagus. Pendapatnya Bapak. Seorang dokter sedang memeriksa pasien. Sedang memeriksa pasien. Baik. Sekarang Bapak Abu Bakar, silahkan berpendapat Bapak. Bapak bisa menurunkan tangannya. Seorang dokter memeriksa kesehatan pasien. Bagaimana Bapak Abu Bakar dengan dua gambar ini? Seorang dokter sedang memeriksa jantung pasien. Seorang dokter sedang memeriksa jantung pasien. Dia hampir sama dengan Pak Sam tadi ya. Seorang dokter memeriksa mata dan hati pasiennya. Oh. Iya, tidak apa-apa Bapak Ibu berpendapat saja. Detak jantung. Detak jantung. Silakan yang belum berpendapat. Matanya itu Saya pasien. tunggu. Kan, ini kan tujuan mata Iya. latihan hari ini. Oke. Bapak Ibu, Bapak sudah, Bapak Sam sudah.
sekarang ini Ibu siapa yang belum diganti namanya, silakan berpendapat Ibu. Oh, dari HP ini. Bapak Ibu yang lain yang sudah berpendapat, hanya ya. Oke. Ibu yang pakai Oppo A3s silahkan berpendapat tentang dua gambar yang ditampilkan di layar ini. Itu gambar seorang dokter yang sedang mendiagnosis pasiennya untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Begitu pula dengan tes Agni sebagai tes diagnosi ini untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswanya, Bu. Baik, bagus sekali pendapat Ibu. Mungkin ada yang lain yang mau berpendapat juga. Ibu Takwasi Wuryanti, akan berpendapat Ibu. Iya, dokter sedang memeriksa detak jantung dan napas pasiennya. Sama artinya dengan kita ingin melihat apa kekurangan yang ada pada pasien sehingga dia mendapatkan suatu penyakit dan apa obat yang harus diberikan kepada pasien tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus semua. Nah, sama kan bahwa segala sesuatu seorang dokter dengan mengetahui penyakit itu harus didiagnostik. Itu juga dengan Agni nanti. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Lain ada kesempatan untuk pendapat juga. Kalau tadi tentang menanggapi gambar, kalau hari ini yang kita tampilkan ini yang sudah berpendapat diturunkan Bapak Ibu, kita lihat sudah kelihatankah brainstorming ini? Oke, silakan Bapak Ibu ya berpendapat apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik dan apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Silakan raise hand Bapak Ibu. Dalam tes. Ayo, silahkan raise hand. Saya masih apa nih tes diagnosis itu? Masih YouTube. Iya. Yang Bapak Sang lagi mau berpendapat. Google. Silakan Bapak Sang berpendapat tentang apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik dan apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik. Bapak Sang? lanjut Bu, lepas. Oke. Ini dulu ya. Ibu Takwasri Wuryanti, monggo Ibu. Iya, Bu. Tes diagnostik ini maksudnya kita melakukan tes awal untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari setiap individu. Kemudian apakah lulus atau tidak lulus? Di sini saya bilang tidak ada tes lulus atau tidak lulus. Kita hanya melihat kekurangannya saja dan kita memberikan solusi yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Bagus sekali pendapat Ibu Sri. Kasih jempol ya Bapak Ibu. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Oke Bapak. Itu, Bu. Iya, bagus. Ya, Pak, nanti kalau berpendapat aja deh Bapak. Ya. Baik. Terima kasih pendapatnya. Monggo yang lain. Silakan Ibu. Apakah yang Bapak Ibu ketahui
Nah, ini Ibu Opo tadi ya yang belum diganti. Ayo Ibu, silakan berpendapat. Ya, teks diagnostik ini adalah teks yang sebelum pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta untuk mengetahui kesulitan siswa, sehingga menjadi panduan guru dalam memberikan bantuan dan bimbingan secara perencanaan pembelajaran yang efektif dan tepat pada sasarannya, Bu. Bagus, bagus sekali. Jempol ya untuk Bapak Ibu semua. Silakan yang lain ingin berpendapat karena keaktifan Bapak Ibu juga akan mempengaruhi. Monggo kasih kesempatan yang lain untuk aktif juga. Proses menemukan kelemahan atau penyakit yang dialami seseorang dengan mendukung ujian serta studi yang seksama mengenai gejala. Kemudian studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan dan lain sebagainya yang esensial. Baik. Setelah dilakukan suatu studi yang seksama atau gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf untuk saya mengingatkan kembali ya, untuk on-cam, Bapak Eka, Bapak Ardiansah, dan yang lainnya yang belum on-cam, silakan on-cam dulu. Adakah yang mau berpendapat tentang brainstorming ini? Masih ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Bapak Sam ya. Monggo Bapak Sam. Ya. Itu untuk mengetahui tingkat IQ wawasan peserta didik. Jika kita mengetahui tingkat wawasan atau seorang anak didik, kali kita bagaimana mengatasi seorang peserta didik itu dan kelemahannya dan memberikan ilmu yang bisa didik. Baik, Bapak Sam, suaranya agak terputus-putus, tapi bisa kita tangkap maksud dari Bapak Sam. Oke, untuk mengetahui mau berpendapat lagi dan wawasan anak-anak hingga kita bisa memberikan yang sewajarnya peserta didik. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang hebat ya. Semua jawabannya bagus ya. Jadi intinya dengan diagnostik ini, jadi merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Itu kan intinya semua berarti sudah. Iya. Baik, Bapak. Bisa kita lanjutkan karena ini waktunya ini ya sangat singkat. Jadi biar slide-nya ini kita pahami. Bapak Ibu, tes diagnostik yang mohon untuk ya Bapak Ibu. Oke. Sudah bisa dilihat ini screen-nya. Tes diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Iya, gitu. Diagnosis bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jawaban Bapak Ibu tadi sudah semuanya oke gitu ya Bapak Ibu. Hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut perlakuan intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Baik, Bapak Ibu, sampai hari ini, sampai saat ini, Mas, baru 14 aktif ya. Tapi yang belum on cam, saya ingatkan kembali,
Yang belum absen di LMS juga silakan. Nah, ini Bapak Ibu. Sebelum sini, oke, kita ice breaking dulu sepertinya. Ya, ice breaking dulu. Bapak Ibu, kalau kita bilang besar, gajah besar, tangannya kecil. Ya, biar Bapak Ibu ya. Gajah besar, tangannya kecil. Tangannya gini. Tapi kalau semut kecil, tangannya besar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita coba sama-sama ya. Semut kecil, tangannya seperti ini. Semut Kecil. kecil. Gajah Besar. besar. Nah, masih ada yang belum fokus nih. Biar kita fokus dulu. Tuh, saya bilang semut, tangannya gini. Iya, Bu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata apa yang kita ucapkan tadi, merubah kebiasaan itu sangatlah sulit. Maka fokus juga kan? Semut Kecil. kecil. Gajah Besar. besar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu, selain di tadi sebelum sempat mendownload di LMS, sudah bisa juga ya di chat. Oke. Bapak Ibu, ini silakan yang belum berpendapat tadi hari ini kasih untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang AKMI? Itu yang pertama. Apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN? Silakan raise hand. AKMI, KMI. AKMI deh. Iya, silakan raise hand Bapak Ibu, biar kita lebih tahu untuk perbedaan AKMI dan AN. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Hari ini kan kita dari bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang AKMI? Apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN? Lain Pak, seperti orang bertahu. Pakai CS ya. Ayo. Tahu. Silakan berpendapat Bapak Ibu. Oke, Ibu Hardiansyah, atau Bapak ya ini, Ibu ya. Ibu Hardiansyah. AKMI. Baik. Ya, Ibu. Bisa dengar? Ya, silakan Ibu Ardiansyah Putra. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang AKMI? Apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN? ANBK itu Bapak Ibu. Silakan berpendapat. Bu.
Admin itu adalah sama-sama merupakan evaluasi yang digunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi. Oke, Bapak Zainul Arifin. Terima kasih Ya, jawabannya. Kalau AN itu adalah asesmen nasional evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Oke, itu perbedaan dan persamaannya ya, Bapak? Iya. Oke. Bapak Zainul Arifin, yang lainnya oke, terima kasih, Bapak. Jawabannya oke, yang lainnya kan berpendapat. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang dan perbedaan persamaan AKMI dan AN? Nur Rahma, baik Ibu, silakan berpendapat. Baik, AKMI itu sendiri adalah untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Nah, untuk perbedaan AKMI dengan AN itu sendiri adalah asal kebijakannya, peserta jumlah, instrumen yang diujikan hingga kategori pencapaian kompetensi. Kalau untuk persamaannya itu sendiri yaitu sama-sama untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Baik. Mungkin ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu. Silakan berpendapat. Silakan berpendapat, Bapak Ibu. Yang lain, saya tunggu pendapatnya. Mungkin ini sudah jelas ya. LSM ambil deh. LSM. Maaf Bapak Ibu di unmute ya, biar dengan yang lainnya bisa terdengar suaranya. Siapa ya yang bocor ini ya? Tolong di unmute ya. Bocor siapa ya? Oke, saya lihat ini. Kak Zainul Arifin tolong di unmute Pak. Biar tidak rame. Ibu Deden, Niasi, tolong di unmute Bu. Mau balik besike. Mau balik besike kayaknya. Baik. Iya, Bu. Oke. Silakan berpendapat Bapak Ibu tentang bagaimana pendapat Bapak Ibu. Ibu Intan Narjis, mohon di unmute. Oke. Karena suaranya sangat terganggu. Oke. Bapak Ibu masih brainstorming ya, masih brainstorming. Silakan, karena keaktifan Bapak Ibu ini sangat mempengaruhi. Silakan yang belum berpendapat dikasih kesempatan untuk berpendapat tentang AKMI, perbedaan dan persamaannya. Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Yang lainnya silakan berpendapat. Oke. Bapak Ibu, silakan subscribe juga ya. Ibu Deden Kurniati, Ibu Deden, silakan berpendapat Ibu. Adalah bentuk evaluasi dilakukan oleh guru untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam kelas
Sedangkan AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mungkin ada yang bagus. Terima kasih Ibu ya, Bu Dede. Pak, siapa yang berpendapat lagi Ibu tentang pasalnya nih yang masuk undang-undang nih? Perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN. Kompetensi madrasah asesmen. Nah, perbedaan sama AN. Iya. Silakan berpendapat, silakan. Perbedaan ANBK ya. sama AKMI. Perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN. Mohon di-unmute biar tidak berdetik. Bapak Ibu, mungkin di madrasah Bapak Ibu, biar ini hanya sambil menunggu yang berpendapat ya. Perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN. Mungkin kalau kita AKMI jelas di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Bapak Ibu, silakan berpendapat. Mungkin siapa yang berpendapat? Monggo. Mungkin langsung bisa ini ya, sebelum kita menghadapi selebihnya. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini tujuan AKMI. Fungsi AKMI sudah bisa dibaca Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat. Oh, ada ini. Jadi Bapak Ibu, antara AKMI itu ya mempunyai tujuan yang selaras, yaitu untuk mengukur kemampuan literasi siswa dan survei karakter. Namun, AKMI juga memiliki perbedaan dengan AKM. Perbedaannya di mana? Nah, kalau AN kan hanya literasi membaca dan numerasi, sedangkan kalau untuk AKMI, ciri khas kemadrasahan kita ada survei karakter itu sama ada yang namanya sosial budaya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya melakukan survei. Seperti itu. Sebagaimana dapat karakter sudah bagus. Jadi survei karakter peserta didik. Kalau AKMI di madrasah Bapak Ibu yang jenjang MI semuanya sudah AKMI kan? Halo. Ya, halo Bu. Iya, kalau untuk AKMI di Bapak Ibu, seluruh siswa kelas 5 untuk jenjang MI, kelas 8 untuk jenjang MTS, dan kelas 11 untuk jenjang SMA. Iya, berarti kalau AKMI semuanya itu mengikuti AKMI Bapak Ibu. Kalau untuk AKMI, semua peserta kelas 5 dilibatkan bagi yang MI, kelas 8 semua bagi kelas jenjang MTS, dan kelas 11 bagi jenjang MA. Iya, kan begitu kan? Dan kalau AN itu hanya sampel siswa, bukankah demikian Bapak Ibu? Bukankah demikian? Baik. Jadi, nah ini ya Bapak Ibu. Oke. Program AKMI. Iya. Ini Bapak Ibu. Ada untuk AKMI itu ada komponen membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Ya, ada sosial budaya. Begitu. Nah, untuk jenjang MA dulu, kalau kita di AKMI itu TK, capaian kompetensi. Kalau untuk jenjang MA, TK-nya nanti ini ada materi tersendiri ya. TK-nya sampai 9.
kok misalnya hasil survei dengan murid-murid Bapak Ibu belum mencapai CK 9, bukan CK 8. Maaf, Popo suaranya bocor. Yang Popo bocor. Bisa dilanjut? Kalau CK 9 dia belum bisa diturunkan lagi ke CK 8. Diturunkan kalau belum bisa CK 7 ini sejak MA ya Bapak Ibu. Yang amannya gimana ini? Amannya adalah sampai CK 7. Ini kan dari MA ini jenjang MA. Kalau jenjang MTS ya Bapak Ibu. Nah, kalau jenjang MTS itu yang level tertinggi, capaian kompetensi yang paling tinggi adalah CK 7. Capaian kompetensinya. Yang amannya untuk MTS adalah CK 5. Jadi capaian kompetensi. Iya, capaian kompetensi. Bukan CP. Kalau pelajaran kan CP. Kalau untuk AKMI adalah CK. Bapak Ibu mengenal ya. Capaian kompetensi. Untuk jenjang MI, CK 5 itu yang tertinggi. Kalau belum bisa menjawab CK 5 dengan soal-soal yang berarti CK 4. Dan amannya untuk survei itu CK 3. Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu amannya di sini. Nah, baik. Mas, Bapak Ibu. Oke, silakan dibaca penutupnya Bapak Ibu, dibaca sama-sama. Jalan-jalan ke kota Mekah. Kota Mekah. Program ini membawa rahmat. Semoga program ini membawa rahmat untuk kita bersama. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Lillah. Salam AKMI. Yes. Salam AKMI. Mohon maaf, saya harus karena akan ganti dengan materi berikutnya ya Bapak Ibu. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu yang belum absen di LSS segera absen Ibu. Gimana cara daftarnya di LSM Bu? Itu username sama passwordnya belum dikirim. Oh gitu, nanti baik. Kita berarti Bapak Ibu yang perlu ya. Oke, yang perlu yang belum masuk nanti kita sama baik sama tugas.